Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Asmoro dari Prodi Ekonomi Syariah 6A dengan NIM ES 0322200696. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembayaran dalam keuangan syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Busriyadi ME SY. Langsung saja. Apa sih jenis-jenis pembiayaan keuangan syariah secara umum yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah pembiayaan mudharabah, yaitu kemitraan bagi hasil, di mana pemilik modal atau sahibul mal menyediakan dana sementara untuk pengelola usaha atau mudharib untuk menjalankan usaha. Keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal dan resiko kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali karena kelalaian pengelola. Contoh, Abu meminjam modal sebanyak 50 juta dari bank syariah untuk menjalankan bisnis konveksi. Nah, keuntungan usaha ini akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati antara Abu dengan bank. Yang kedua adalah musyarakah atau kemitraan modal bersama, di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk menentukan usaha bersama. Keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi dari modal masing-masing pihak. Contoh, dua mitra menyatukan modal untuk membuka usaha bersama, misalnya membuka sebuah restoran, dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan porsi modal masing-masing yang telah disepakati di awal. Yang ketiga adalah murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Bank membeli barang dengan kebutuhan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga pokok ditambahkan dengan margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran ini biasanya dilakukan secara angsuran. Contoh, Bank Syariah membelikan mobil atas permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Nah, dari sini akan dibayar secara angsuran oleh nasabah kepada pihak bank. Yang keempat adalah ijarah atau sewa menyewa atau biasa disebut dengan leasing. Pembiayaan ini berdasarkan akad sewa menyewa barang atau jasa dengan pembayaran sewa tertentu. Contoh, pembiayaan dari kendaraan atau alat berat dengan sistem leasing syariah. Bank Syariah menyewakan alat berat kepada perusahaan konstruksi dengan pembiayaan sewa bulanan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha, seperti pembelian barang dagang, bahan baku, atau biaya operasional lainnya. Biasanya ini bersifat jangka pendek maupun jangka menengah, dan dapat diberikan kepada individu maupun badan usaha. Akad yang digunakan bisa berupa akad murabahah, mudharabah, musyarakah, maupun ijarah. Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu kelancaran operasional usaha nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang selanjutnya adalah pembiayaan investasi syariah. Jenis pembiayaan ini digunakan untuk mengadakan barang modal atau aset produktif. Akad yang umum digunakan antara lain murabahah, ijarah, mutnihah bid tamlik, yaitu sewa yang berujung kepemilikan, dan musyarakah mustankis atau kerjasama modal yang kepemilikannya berkurang secara bertahap. Selanjutnya adalah pembiayaan konsumtif syariah. Pembiayaan ini ditujukan untuk kebutuhan konsumsi nasabah seperti pembiayaan rumah atau KPR syariah, kendaraan, atau pembiayaan pendidikan. Akad yang harus digunakan tetap harus sesuai dengan syariah Islam, seperti murabahah dan ijarah. Pembiayaan konsumtif syariah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pribadi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Contohnya menghindari riba. Selanjutnya adalah pembiayaan sindikasi syariah. Pembiayaan sindikasi syariah adalah pembiayaan proyek besar yang melibatkan beberapa lembaga keuangan syariah secara serentak. Setiap lembaga berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan partisipasinya. Jenis pembiayaan ini biasanya digunakan untuk proyek infrastruktur seperti properti skala besar, proyek multi-vendor, sehingga risiko tidak hanya ditanggung oleh satu pihak saja, melainkan dibagi secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.